Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 1957051004 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu untuk menjelaskan jurnal internasional yang sudah saya kirim pada tugas sebelumnya. Jurnal internasional saya itu membahas mengenai MATCH, di mana MATCH sendiri itu merupakan singkatan dari System Microarray Database of Gene Expression, yang merupakan Scalable Distributed Data Management Software for cDNA Microarray, atau perangkat lunak manajemen data terdistribusi yang dapat diskalakan untuk microarray DNA. Pada bagian pertama, di sini membahas mengenai para peneliti yang menggunakan hasil dari proyek genom manusia, yaitu eksponensial dalam jumlah informasi urutan DNA sebagai bahan percobaan mereka, di mana peningkatan ini telah memicu revolusi genomik bagi para penyelidik. Paradigma analisis efek gen tunggal dalam sistem biologis telah bergeser ke analisis sistem global. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, para peneliti dapat secara bersamaan memantau tingkat RNA dari sejumlah besar gen atau bahkan seluruh genom dalam konteks sistem biologis mereka. Menjelaskan juga mengenai aplikasi perangkat lunak yang dibuat untuk mengelola data yang menghasilkan dalam pembuatan microarray DNA yang terlihat pada slide kaca dan menggunakan hibridisasi dua warna untuk akuisisi data. Strategi dasar untuk percobaan microarray cDNA dua warna adalah mengisolasi RNA dari dua sumber, referensi dan sampel eksperimental. MATCH sendiri itu adalah sistem informasi 3 tingkat yang memodelkan aliran kerja microarray yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan microarray cDNA. Merekam input dan output yang dihasilkan oleh proses. Sistem MATCH membagi aliran kerja microarray menjadi 8 proses yang dilakukan dalam 2 jalur bersamaan. Di mana satu jalur berfokus pada proses yang diperlukan untuk mengubah sampel jaringan menjadi prop cDNA berlabel, sedangkan jalur keduanya itu berfokus pada pembuatan microarray itu sendiri, termasuk konstruksi atau import perpustakaan, penguat atau pemurnian klon, persiapan slide kaca, dan pencetakan microarray. Kemudian, kedua jalur itu akan bergabung pada langkah hibridisasi dan melanjutkan aliran kerja yang berakhir pada pengiriman data fitur yang diekstraksi untuk microarray. Lalu, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem dan metode. Di sini dijelaskan bahwa aplikasi tersebut memiliki 3 lapisan, yaitu pertama ada lapisan akses data, yang mereka menggunakan SQL Server V7 sebagai sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS untuk MATCH. Yang kedua ada lapisan layanan data, dan yang ketiga ada lapisan aplikasi, di mana lapisan aplikasi adalah antarmuka pengguna untuk MATCH yang berfungsi untuk portal yang akan digunakan pengguna akhir untuk berinteraksi dengan aplikasi. Lalu selanjutnya pada bagian implementasi atau penerapan, di sini rancangan logis entire dari aplikasi MATCH itu memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arsitektur fisik, di mana aplikasi dapat diterapkan. Sistemnya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki 3 komponen. Yang pertama lapisan aplikasi, layanan data, dan akses data. Dalam instalasi satu mesin, aplikasi web, server
COM, dan RDBMS berada di mesin yang sama dan pemrosesan terjadi secara lokal. Maka dalam penerapan sistem ini, mereka memilih untuk menempatkan layanan data dan lapisan akses data pada mesin server database, sedangkan lapisan aplikasi berada pada sistem server web terpisah. Yang terakhir, pada bagian documentation itu di sini membahas mengenai pemvalisitas penyebaran dan penggunaan sistem. Paket aplikasi MES menyertakan beberapa dokumen termasuk manual pengguna, dokumentasi pemrogram, dan petunjuk instalasi. Dokumen programmer ditulis untuk programmer dan menjelaskan semua kasus yang disebutkan untuk setiap metode yang termasuk dalam DLL MES server. Panduan pengguna formal berisi petunjuk langkah demi langkah untuk penggunaan sistem ilustrasi dan menjelaskan tentang fungsionalitas dan instruksi untuk menggunakan bagian aplikasi tersebut. Yang nantinya pada versi mendatang, mereka akan menambahkan antarmuka untuk teknis analisis data seperti pengelompokan, analisis komponen utama, dan perangkat lunak statistik khusus untuk mereka. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal internasional yang sudah saya kirim pada tugas pemrosesan data distribusi sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.